Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa iyaya taqullaha faqad faza wattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupanya untuk berwasiat pada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan itulah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan carilah bekal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah kelak adalah ketakwaan. Salawat dan salam dapat tercurahkan sepenuhnya kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, dan beliau yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mari kita menata niat, sebab di antara tanda seorang punya niat yang baik dalam beramal adalah tidak malas, tidak gampang panik, tidak gampang putus asa bila menemui kesulitan. Orang yang baik niatnya tidak akan gampang menyerah pada Allah dan senantiasa pasrah pada Allah. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tusahhir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tas'auna an-nasa bi amwalikum wal yas'ukum minkum batsul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian, akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan wajah berseri-seri dan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, para psikolog bersepakat tidak sedikit pasien masuk rumah sakit jiwa karena mereka sulit untuk senyum dan tertawa. Ini merupakan sebuah bukti bahwa senyum itu adalah obat untuk menghilangkan gelisah dan sedih hati. Kekuatan senyum itu dahsyat, membuat jiwa kita senang dan pikiran kita
muslimin rahimakumullah, senyum atau tertawa yang tidak berlebihan dapat menjadi obat yang membahagiakan jiwa. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling berwibawa. Di samping pemimpin umat, beliau juga seorang nabi. Namun beliau tetap mengembangkan senyuman, bahkan tertawa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, seorang laki-laki menemui Nabi dan berucap, celakalah aku. Nabi bertanya, kenapa denganmu? Kemudian lelaki itu menjawab, aku menggauli istriku di bulan Ramadan. Nabi bertanya, mampukah kamu membebaskan budak? Kemudian lelaki itu menjawab, tidak. Nabi bertanya lagi, apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Orang itu menjawab, tidak. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang fakir miskin? Orang itu juga menjawab, tidak. Kemudian Nabi bersabda, kalau begitu duduklah. Orang itu pun duduk, dan Nabi membawakan orang itu segantang penuh kurma dan bersabda, ambillah kurma ini dan pergunakanlah untuk bersedekah. Orang tadi menjawab, apakah kepada orang yang lebih fakir dan miskin dari kami? Apakah ada orang yang lebih fakir dan miskin dari kami? Nabi pun tertawa hingga terlihat gigi serinya dan bersabda, berilah makan keluargamu dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di balik senyuman terdapat kedahsyatan. Orang yang merasa sejuk hatinya jika tersenyum padanya, hal itu tentu saja senyum yang positif, yang tidak bermaksud merendahkannya. Setiap saat kita mendapatkan permasalahan hidup yang menjadi beban di dalam jiwa, rasa berat dan hati juga jadi susah dan kusut. Semua itu ibarat racun dalam tubuh. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, salah satu cara menyembuhkannya adalah dengan tersenyum, dengan tertawa yang tidak berlebihan dan senyum. Beban sedikit demi sedikit akan berkurang dan insya Allah kita akan menjadi bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, senyum itu mahal bagaikan intan dan berlian, bahkan lebih mahal dari itu. Maka sangatlah tepat dan cerdas orang bijak bersemboyan jika aku diminta untuk memilih antara harta dan senyuman, maka yang kupilih bisa tersenyum. Mengapa mereka lebih memilih senyuman daripada harta? Karena senyuman mengandung kebahagiaan. Apa artinya harta yang melimpah jika dada dan jiwa terasa sempit? Kekuasaan dan kedudukan tinggi tidaklah berguna jika jiwa kita tertekan dan penuh ketakutan. Bahkan dunia dan seisinya tidak ada artinya sama sekali jika kita terus-menerus bersedih dan bermuka masam. Apa artinya jika punya istri yang cantik senantiasa terus-menerus memancarkan muka yang cemberut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita belajar tersenyum dengan menyaksikan alam dan berpikir tentangnya. Mari kita perhatikan segala apa yang ada di sekeliling kita. Sesungguhnya bunga-bunga yang sedang mekar bersemi itu pada hakikatnya tersenyum. Matahari lagi memancarkan cahaya senyuman kepada makhluk di bumi. Gunung, tumbuh-tumbuhan, sungai, air terjun, hamparan laut, semuanya tersenyum kepada kita. Burung-burung dan binatang lainnya tersenyum pada kita.
Ma'asyiral muslimin rahimahullah, oleh karena itu marilah kita belajar pada alam semesta. Alam semesta senantiasa tersenyum pada kita. Demikianlah halnya manusia.